tematik kelas 1, tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Nisa harap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1 diriku, subtema 2 tentang tubuhku, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pembelajaran kita akan berjalan lancar dan kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita, terlebih dahulu Bu Nisa akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan kita adalah siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bagaimana cara memegang buku dan membalik buku serta membaca dengan pencahayaan yang benar dan tepat. Anak-anak kelas 1 yang Bu Nisa sayangi, kalian tentunya sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh itu harus dijaga agar tetap sehat. Bagian-bagian tubuh itu ada yang boleh disentuh orang lain dan ada juga yang tidak boleh disentuh orang lain. Bagian tubuh manakah yang boleh disentuh oleh orang lain? Dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain? Sudahkah kalian tahu? Simak lagu yang akan diputar Bu Nisa berikut ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak, berdasarkan lagu tadi, ada bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain dan ada juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ya. Pada gambar berikut, perhatikan ada lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian yang pertama itu adalah mulut kita. Mulut itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian bagian yang kedua adalah dada. Kemudian bagian yang ketiga yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu adalah kemaluan. Kemudian
Yang keempat adalah pantat. Nah, anak-anak, 4 bagian tadi tidak boleh disentuh oleh orang lain, karena 4 bagian tadi adalah merupakan bagian pribadi kita. Jadi tidak sembarangan orang boleh menyentuhnya. Hanya orang tua kita yang boleh menyentuhnya saat kita masih kecil. Contohnya ketika kita lagi buang air besar, terus kemudian kita mandi. Dulu ketika masih kecil pasti dimandikan oleh orang tua. Kemudian ketika kita diperiksa oleh dokter. Tetapi ingat anak-anak, walaupun diperbolehkan diperiksa oleh dokter, itu harus didampingi oleh orang tua. Nah, anak-anak yang Bunda Isa sayangi, ingat ya, katakan tidak jika ada orang yang mau menyentuh bagian tubuh yang bertanda merah tadi. Dan ingat ya, jika ada orang lain mengajak pergi ataupun memberi permen, jangan mau ya anak-anak. Ingat, harus izin pada ayah ataupun ibu. Kenapa tidak boleh, Bu? Seandainya ada yang bertanya seperti itu, kenapa coba? Agar kita terhindar dari orang yang mau menyakiti kita. Oke anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan belajar tentang cara membaca yang tepat. Perhatikan teks berikut ya. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang sehingga Dayu bisa membaca dengan baik. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ya. Cara memegang dan membalik halaman buku. Perhatikan di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar anak sedang membaca. Kemudian gambar kedua itu ada anak yang bukunya sobek. Nah, kira-kira kenapa buku anak itu sobek? Mungkin ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Anak-anak, gambar yang kedua itu menunjukkan bukunya sobek, berarti anak tersebut ketika membuka buku itu tidak pelan-pelan sehingga bukunya sobek. Nah, anak-anak, dari gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita memegang buku itu harus dengan hati-hati. Kenapa? Agar buku tidak cepat rusak ataupun terjatuh. Kemudian yang kedua, ketika kita membalik halaman buku itu harus dilakukan dengan pelan-pelan agar buku kita tidak robek. Oke anak-anak, kemudian perhatikan gambar berikutnya ya. Di sini ada 2 anak yang sedang membaca. Gambar pertama, anak membaca pada cahaya lampu yang terang. Kemudian gambar yang kedua itu ada anak yang membaca dengan lampu, tetapi lampunya tertutup dengan buku. Kira-kira gambar manakah yang benar? Pintar sekali, yang benar adalah gambar pertama. Jadi ketika kita membaca itu harus cukup pencahayaannya. Kenapa anak-anak? Agar mata kita tetap sehat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Hari ini kita telah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain ataupun bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga mempelajari tentang cara memegang dan membalik buku dengan benar, serta membaca harus di tempat yang terang. Oke anak-anak, apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian Bunda Isa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.